Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Kali ini, seperti biasa, dalam video ini saya akan membawakan sebuah buku. Tentunya buku yang telah saya baca. Untuk kali ini, buku yang ingin saya berikan kesan-kesan. Genrenya sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Ya, tentunya untuk buku kali ini saya akan membawakan tentang buku ini, Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. Oke, untuk genre buku ini buku bisa diklasifikasikan termasuk dalam buku filsafat tentunya. Terus mungkin sedikit pengantar untuk buku ini, bahwa buku ini bercerita tentang apa sih itu hermeneutik ya. Hermeneutik itu adalah memahami gitu, dimana ketika asal kata memahami sendiri, herme, diambil dari mitologi Yunani, dimana ada semacam dewa yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan, itu namanya dewa Hermes ya, dimana pesan-pesan dari dewa itu harus diterjemahkan pada manusia gitu, dari alam dewa menuju alam manusia, dan itu harus ada yang bisa menjembatani ya. Nah, itu yang namanya Herme, dewa Hermes ya, maksudnya. Oke, langsung saja. Memahami sendiri bisa jadi bentuk pembeda antara manusia dan robot, dimana robot atau mesin ya, dimana ini adalah suatu kemampuan dari manusia yang tidak dimiliki oleh mesin atau robot. Robot tentunya hanya mampu sampai tahap menerima data saja. Data itu baik membaca teks ataupun melihat situasi saja. Namun dia tidak bisa memahami, dimana memahami itu hanya bisa dilakukan oleh manusia tertentu gitu. Begitu. Mungkin beberapa teman-teman di sini belum ada yang mungkin belum mengenal, atau beberapa yang sudah mengenal siapa F. Budi Hardiman itu. Oke, saya akan sedikit memberikan pengantar. Beliau nama lengkapnya itu Francisco Budi Hardiman, atau beberapa teman-teman mungkin mengenalnya dengan nama Mas Franky gitu. Ya, beliau itu dosen pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara dan di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Oke, beliau ini sangat produktif ya di dalam menulis. Mungkin teman-teman mengetahui buku-bukunya seperti Kritik Ideologi, Menuju Masyarakat Komunikatif, Humanisme dan Sesudahnya, dan mungkin masih banyak lagi. Oke, selanjutnya deskripsi buku ini, itu bukunya soft cover, terus terdiri dari sekitar 344 halaman dan terbagi dalam 8 bab gitu. Terus buku ini terbitan Canisius Yogyakarta ya. Canisius ini di dekat di daerah sekitar Masjid Nurul Asri ya, di Deresan gitu. Terus untuk judul lengkap buku ini, Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. Nah, pasti mungkin teman-teman yang semoga ya, untuk bagi teman-teman yang concern di bidang filsafat, menyimak baik video ini, dan mungkin kalau misalnya ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun bagi teman-teman yang belum mengenal ataupun ingin belajar mengenai filsafat, saya kira semoga video ini cocok ya untuk teman-teman mengawali ya, untuk belajar filsafat. Oke, terutama tentang filsafatnya hermeneutik. Untuk sekilas tentang buku ini, sebenarnya buku ini itu ada karena sebelumnya ada semacam
kurs filsafat di sebuah tempat di mana tuh namanya, oh ini di komunitas Salihara ya, Jakarta Selatan kalau nggak salah. Nah itu di sana itu Mas Franky mengadakan kurs di mana tokoh-tokoh dalam buku ini yang jumlahnya ada 8 tokoh itu Mas Franky jelaskan dalam sebuah kurs perkuliahan gitu. Jadi 2 sesi karena penjelasan mengenai buku ini itu terbagi kurang lebih terbagi menjadi 2. Pertama untuk hermeneutik yang biasa dan hermeneutik kritis. Nah itu nanti tokoh-tokohnya siapa aja. Untuk hermeneutik biasa itu Mas Franky membaginya mulai dari ini, yang pertama Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, terus kedua Wilhelm Dilthey, terus yang ketiga itu siapa ya, lupa, Heidegger, Martin Heidegger. Terus selanjutnya yang tokoh terakhir di ini hermeneutik biasa yaitu Hans Georg Gadamer. Dan selanjutnya untuk yang sesi kedua itu hermeneutik kritis, itu dimulai dari Bultmann, Rudolf Bultmann, terus masuk lagi ke Jürgen Habermas, terus siapa lagi, Paul Ricoeur, dan yang terakhir Jacques Derrida. Nah itu oke. Mungkin untuk biar kelihatan sebagai pengantar aja, saya akan memberikan sedikit kesan-kesan aja ketika membaca buku ini ya teman-teman. Oke, mungkin kesan yang pertama itu buku ini saya dapatkan beli di toko buku Togamas ya. Itu waktu itu ada diskon ya, karena bertepatan dengan HUT anniversary-nya Togamas yang memang sering setiap tahun itu memberikan diskon setiap buku itu 30%. Nah kebetulan saya beli ini di hari diskon itu yang kurang lebih selama 3 hari. Nah kebetulan saya beli ini, bukan kebetulan, memang saya sudah rencanakan untuk membeli ini. Saya waktu itu target memiliki buku yang berjudul seni-seni gitu ya. Pertama seni memahami, seni mencintai, terus seni apa lagi tuh, seni bahagia, terus the art of woo, atau seni mengungkapkan, atau seni mengajak, merayu ya. Itu saya kumpulkan dan saya ingin jadikan koleksi ya. Itu untuk lama membaca buku ini saya habiskan selama 2 pekan kalau nggak salah. Itu pun saya sambil ini ya, nggak penuh seharian itu, nggak baca buku penuh gitu loh. Cuman saya kalau ada waktu luang baca itu loh, kalau ada waktu luang baca, kalau nggak ada ya udah nggak baca. Nah jadi mungkin faktor lama bisa sampai 2 pekan itu karena intensitas dalam membaca. Terus yang kedua karena isi dari buku ini itu saya kira lumayan berat ya, dalam artian banyak istilah-istilah baru yang perlu saya pahami ataupun saya buka lembaran-lembarannya itu secara berulang tuh. Nah mungkin di situ kesan-kesan selanjutnya ketika saya membaca buku ini memberikan insight yang cenderung mungkin banyak terlupa ya dari aktivitas kita selama ini pada umumnya ya, dari terutama tentang memahami sendiri. Apa itu memahami ya? Coba apa itu memahami? Apakah memahami itu bisa dilakukan oleh semua orang, semua manusia? Nah itu pertanyaan kritis juga, tentu juga pertanyaan reflektif. Apakah saat ini kita mampu melakukan apa itu yang dinamakan memahami, atau kita tidak
tidak jauh dari robot yang hanya bisa mengambil data ya. Kesan-kesan selanjutnya banyak ya istilah-istilah baru yang saya dapatkan dari buku ini, terutama istilah-istilah filsafat yang cenderung tidak familiar ya dalam lingkungan saya yang memang ya mungkin disiplin saya ilmu sosial, tapi sedikit demi sedikit istilah-istilah itu memang mau nggak mau harus saya kenali gitu ataupun saya pahami itu, karena menyangkut dengan beberapa konsep-konsep yang cukup teoritis itu. Oke, dalam buku ini juga mungkin saya akan sedikit memberikan pengantar kepada teman-teman siapa aja tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Jadi untuk memudahkan pembaca membaca buku ini itu didesain, buku ini dilengkapi semacam peta ya. Nah, peta seperti ini. Nah, ini ada gambar tokoh-tokoh sekaligus pemetaan dari pemikirannya. Nah, itu saya kira cukup memudahkan ketika kita ingin mempelajari kembali ya terkait aliran-aliran pemikiran hermeneutik. Nah, untuk tokoh pertama di buku ini itu Friedrich Schleiermacher. Nah, di sini ya. Di sini Mas Franky mendapatkan kata seni memahami sendiri itu berasal dari buah pemikirannya Schleiermacher ini, bahwa seni memahami ini yang menjadi aliran hermeneutiknya Schleiermacher dimulai dari mengembalikan makna ya, mengembalikan makna awal si penulis kepada si pembaca. Oleh karena itu Schleiermacher ini karena esensinya adalah mengembalikan apa yang telah lalu untuk dihadirkan di saat ini, di hari ini, dia dijuluki sebagai filsuf romantis ya. Romantis itu bukan romantis merayu pasangan dan sebagainya, bukan romantis seperti itu. Romantis itu adalah menggali sesuatu yang telah terjadi di masa lalu untuk kembali dihadirkan di saat ini, seperti mengungkit kembali gitu loh. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu romantis yang dimaksudkan ya, bukan romantis ala-ala anak pacaran gitu, bukan. Oke, jadi dari 8 tokoh ini yang dibagi ke 8 bab itu memiliki aliran-aliran pemikirannya sendiri tentang apa itu hermeneutik ya. Tadi kalau Schleiermacher itu hermeneutik sebagai mengembalikan makna awal. Nah, tapi kalau untuk Dilthey itu memahami sebagai metode ilmiah. Nah, mungkin inilah untuk teman-teman di jurusan ilmu-ilmu sosial itu pastilah familiar dengan Dilthey ini, karena Dilthey lah yang mencetuskan apa itu Verstehen dan Erklären. Nah, itu apa itu? Nah, nanti cari sendiri gitu. Oke. Untuk selanjutnya di bab ketiga, buku ini membahas filsuf besar juga, namanya Martin Heidegger. Nah, oke, sebelumnya, jadi beberapa tokoh di sini itu memang mayoritas hermeneutik filsuf filsuf hermeneutik dari Jerman. Namun di dua bab terakhir itu Mas Franky memasukkan 2 tokoh hermeneutik dari Prancis. Nah, itu tentunya ada sedikit alasan, karena memang waktu itu ada singgungan ya, ada semacam keterkaitan antara tokoh filsuf hermeneutik dari Jerman dan tokoh filsuf hermeneutik dari Prancis. Nah, oke, lanjut ke bab 3. Ini membahas tentang Martin Heidegger, yang mungkin teman-teman mengenali Heidegger ini sosok filsuf besar yang untuk dalam buku ini dijelaskan
hermeneutiknya bergerak pada hermeneutik tentang memahami manusia berada dalam keberadaannya. Nah, mungkin untuk kalau dirumuskan dalam ilmu filsafat itu kan, filsafat itu belajar tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk Heidegger ini saya kira selalu berbicara tentang ontologi ya. Nah, di sini juga selalu berbicara tentang eksistensi. Nah, maksudnya dalam artian manusia dengan cara beradanya itu, daseinnya manusia. Di bab keempat kita akan bertemu dalam buku ini menjelaskan hermeneutik dari pemikiran hermeneutik dari Rudolf Bultmann. Nah, jadi Rudolf Bultmann ini memahami sebagai upaya demitologisasi. Nah, demitologisasi itu apa? Yaitu semacam bentuk memahami hal-hal yang termasuk ke dalam mitos ya. Jadi mitos itu susah dipahami itu loh. Nah, dengan adanya pemikirannya Bultmann ini, dia mencoba mengekstraksi atau membongkar apa itu mitos sehingga bisa kita pahami gitu. Karena mitos ini cenderung irasional ya, hanya difahami secara dogmatis itu. Nah, apakah seperti itu saja ya? Baik, untuk bab selanjutnya yaitu bab kelima, kita akan berbicara tentang satu tokoh lagi, yaitu Hans Georg Gadamer, di mana hermeneutik yang dia bawa dari pemikirannya yaitu hermeneutik yang merupakan bentuk dari peleburan-peleburan dari horizon. Nah, apa itu horizon? Seperti pada umumnya yang kita kenal bahwa kalau kita mengetahui apa itu horizon adalah contoh kita melihat laut ya, terus kita ada semacam garis antara laut dan langit. Nah, itu yang namanya garis cakrawala, dan itu adalah garis di sana itu memiliki batas ya, dimana ketika kita memandang ada satu hal yang kita lihat dan ada satu yang tidak kita lihat. Nah, itu yang namanya horizon. Dan Hans Georg Gadamer ini mengandaikan bahwa hermeneutik itu seperti itu, bahwa apa yang dipahami manusia itu adalah peleburan-peleburan dari horizon-horizon dari setiap satu manusia ke manusia yang lain. Jadi peleburan di mana memahami itu ada pada persinggungan ataupun irisan dari horizon tadi ya. Terus untuk tokoh keenam ini tokoh yang saya kira cukup saya kagumi di dalam ilmu sosial, yaitu Jürgen Habermas. Nah, ini Jürgen Habermas ini salah satu filsuf juga yang hingga saat ini, hari ini masih hidup, sekitar umurnya 90 tahun, dan dia mencetuskan pemikirannya dalam buku ini yaitu hermeneutik kritis. Nah, apa itu hermeneutik kritis? Nah, jadi hermeneutik itu memahami atau memahami teks ataupun tindak perilaku itu tidak bisa dipahami dengan cara hermeneutik biasa. Harus ada pembongkaran lebih dalam lagi, pemahaman lebih kritis lagi, di mana dari si penutur teks itu sendiri, Habermas mengambil titik tolaknya dari apa yang dinamakan psikopatologi, yaitu ada semacam gangguan kejiwaan di mana si penutur ini dia tidak sadar terhadap apa yang dia katakan atau dia tuturkan, sehingga membingungkan atau tidak bisa dipahami oleh si pemaham atau orang yang melakukan hermeneutik. Dan itu Habermas kemas konsep-konsep
pemikiran hermeneutik kritisnya itu berdasarkan dua pemikir utama di filsuf besar juga. Yang pertama itu adalah Sigmund Freud dan yang kedua adalah Karl Marx. Nah, jadi dia untuk memahami psikopatologi ini dia menggunakan apa yang dikonsepkan oleh Sigmund Freud yang dinamakan psikoanalisis, harus melakukan semacam psikologi dalam, deep psychology, dan juga apa yang dikonsepkan oleh Marx sebagai kesadaran palsu. Nah, seperti itu. Itu untuk bab ke-7 ini yaitu Paul Ricoeur. Nah, Paul Ricoeur ini dari konsep pemikirannya tentang hermeneutik adalah kurang lebih hampir mirip dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rudolf Bultmann tadi, ada demitologisasi. Namun untuk Paul Ricoeur sendiri ini memberikan konsep sedikit berbeda, yaitu apa yang disebut dengan demitisasi. Nah, jadi apa yang jadi proyek hermeneutik dari Ricoeur ini itu bekerja pada ranah simbol dan tanda gitu, bahwa dan juga untuk memahami tanda dan simbol ini kita diharuskan melakukan sebuah langkah metodologi ataupun langkah-langkah hermeneutik yang dinamakan kesadaran pertama dan kesadaran kedua gitu. Apa itu kesadaran pertama? Kesadaran pertama itu muncul ketika terdapat sebuah teks dan kita membacanya dan itu kita langsung percaya gitu, dan kita seakan tidak ada pemahaman lain dari teks itu. Dan mungkin inilah yang semangat Ricoeur untuk melawan apa yang dinamakan literalisme atau membaca secara taken for granted. Nah ini untuk visi Anda yang mengucapkan itu pada Upin Ipin. Nah itu Anda harus belajar pemikiran dari Paul Ricoeur ini, bahwa Anda ini dalam memahami teks-teks itu masih dalam tahap kesadaran pertama itu, atau kenaifan pertama. Mohon maaf, namanya kenaifan ya, bukan kesadaran tapi kenaifan. Jadi ada kenaifan pertama, ada kenaifan kedua, dan itulah tahap-tahap memahami tanda sebagai bentuk demitisasi. Oke, itu. Terus untuk kedua yaitu tanda itu dipahami secara kenaifan kedua, di mana memasuki ranah-ranah keraguan ataupun memberikan sanksi terhadap makna apa yang telah ditulis atau dimanakan pada kenaifan pertama. Nah seperti itu, mungkin lebih dalamnya bisa lebih lanjut teman-teman baca. Oke, untuk bab terakhir ini satu tokoh dari Perancis juga, namanya Jacques Derrida. Nah, kenapa nama atau tulisan Jacques, Jacques dari Derrida ini dibaca Jacques gitu? Kenapa kok nggak dibaca Jacques saja gitu? Oh tidak gitu ya. Jadi saya kira sepengetahuan saya itu untuk membaca istilah-istilah nama terutama dari Perancis itu vokal yang harus diucapkan itu agak unik gitu ya, seperti Derrida ini, Jacques Derrida. Nah untuk khusus Derrida ini mungkin beberapa vokal saya pernah dengar itu membacanya itu bukan Jacques tapi Jacques Derrida. Nah itu bener juga, Jacques ternyata kalau ditelusuri itu adalah nama kecil dari Derrida kecil itu. Ketika Derrida itu waktu itu mengikuti ayahnya yang sedang jualan minuman. Nah dia Derrida kecil ini dipanggil dengan panggilan Jacques. Nah terus untuk selanjutnya untuk penamaan Jacques ini itu untuk penyebutannya yang benar adalah Jacques. Hampir seperti pada mungkin tokoh filsafat lainnya juga, Rousseau itu juga manggilnya Jacques ya.
Jean-Jacques Rousseau. Nah, itu juga seperti itu. Nah, jadi jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Oke. Jadi apa yang dipikirkan oleh Derrida ini tentang hermeneutik, mungkin sebagian besar teman-teman itu tahu istilah dekonstruksi. Nah, dekonstruksi itu apa? Yaitu semacam penangguhan terhadap makna pertama gitu. Jadi kita diharuskan untuk membongkar gitu, bahwa ada makna lain gitu, atau kita tidak langsung percaya pada makna pertama itu, atau kita harus memiliki semacam presuposisi, anggapan awal itu terhadap bahwa makna ini itu masih bisa memunculkan makna lain gitu. Teks ini ketika difahami itu memunculkan makna lain gitu, bukan makna pertamanya yang mungkin pada beberapa pemahaman atau ketika memahami pada umumnya teks itu mengatakan A. Mungkin bisa jadi ketika kita menangguhkan untuk sementara waktu itu muncul makna lain itu yang bukan A gitu. Dan itulah yang selalu diharapkan dari Derrida, bahwa kita selalu berpikir secara dinamis itu, bahwa tidak ada makna tunggal gitu. Dan mungkin disinilah Derrida juga salah satu pemikir posmo, dia menyatakan bahwa tidak ada pemahaman yang hampir dapat dipastikan. Nah, itu yang mungkin memunculkan pemahaman semacam relativisme baru itu di dalam posmo. Kan sering ya untuk orang-orang asumsi-asumsi awalnya itu selalu kabur gitu. Nah, itu Derrida ini berkontribusi dalam pemikir posmo. Oke, selanjutnya untuk kesan selanjutnya, buku ini saya kira dilengkapi beberapa catatan-catatan di akhir bab ya. Jadi ada nih namanya pokok gagasan dan kata-kata kunci, yang itu saya kira memudahkan teman-teman untuk belajar kembali ya. Ketika membuka buku ini, ingin Bapak melihat istilah-istilahnya atau pokok-pokok pemikirannya, itu tinggal buka di bagian halaman-halaman terakhir di setiap bab atau di setiap subbabnya. Nah, itu ada. Saya kira cukup memudahkan. Nah, seperti ini ada pokok gagasan. Nah, itu tinggal dibaca aja, dan saya kira itu cukup merangkum apa isi dari bab-bab sebelumnya yang dijelaskan itu. Oke, untuk kesan terakhir, saya kira ketika teman-teman membaca buku ini dan ingin memperdalam, bisa melihat kursnya langsung di YouTube juga, di komunitas Salihara. Nah, di situ Mas Franky menjelaskan secara rinci, secara dalam tentang para pemikir dari hermeneutik ini. Nah, itu saya kira ada 8 video yang masing-masing durasinya itu rata-rata 2 jam. Nah, coba nanti teman-teman bisa lihat dan bagaimana pemahaman teman-teman setelah membaca buku ini dan dipadukan dengan kurs aslinya, karena buku ini hadir itu dari makalah-makalah yang dibuat oleh Mas Franky ketika kurs itu dimulai. Nah, jadi sebelum kurs itu dilaksanakan, diselenggarakan, materi pekan ini itu akan Mas Franky di sana itu Mas Franky kasih tahu bahwa ada makalahnya, dan para peserta kurs itu disuruh mempelajari dulu. Nah, nanti ketika kurs, nah itu baru bisa ada terjalin namanya diskusi di situ. Oke, gitu aja untuk kesan-kesan pembacaan terhadap buku Seni Memahami. Semoga dapat membantu teman-teman untuk agar lebih giat lagi membaca, dan terutama memilih referensi buku yang memiliki kapasitas akademik, dan saya kira cukup untuk menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Untuk teman-teman tetap semangat membaca. Nantikan video-video saya berikutnya yang tentunya akan beberapa video ke depan saya akan membahas buku lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.